Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 107, Old Eight, The Rascal. Lu Zhou melambai pada Bian. Bian yang ganas dan menakutkan langsung menjadi sangat jinak. Itu mencabut taringnya dan menurunkan tubuhnya. Lu Zhou melompat ke punggung Bian dengan mudah. Yuaner, petik 2. Datang. Little Yuaner berpikir bahwa dia tidak akan diizinkan naik ke gunung. Dia buru-buru melompat ke Bian juga. Pada saat ini, Ming Shiyin teringat gunung legendaris, Wizard. Dia berkata ragu-ragu, "Guru, bagaimana dengan kita? Bawalah dia bersamamu dan terbang sendiri," kata Lu Zhou acuh tak acuh sambil menunjuk ke arah Ding Fan Qiu. Petik 2. Saat Ming Shiyin masih terpana oleh jawaban gurunya, Lu Zhou memerintahkan Bian pergi, dan Bian melompat ke udara. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menghilang ke cakrawala seperti embusan angin. Dia terlambat saat dia membungkuk dan menjawab, "Ya, Tuan. Aku akan terbang dengan semua." Duan Museng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan lihat aku juga terbang sendiri." Petik 2. Kakak ketiga, bukan itu yang saya maksud, kekuatan dan basis kultivasi Anda lebih baik dari saya, dan Anda lebih cepat. Jadi, Anda harus mengajak orang ini. Dengan begitu kami tidak akan menjadi beban untuk dikuasai, kata Ming Shiyin sambil tersenyum. Duan Museng mengelus dagunya dan berkata, "Anda benar. Kalau begitu, bawa tombak tuanku." Dia melemparkan Overlord Spear ke Ming Shiyin segera setelah dia selesai berbicara. Dia melangkah ke Ding Fan Qiu dan mengangkat Ding Fan Qiu dengan satu tangan sebelum dia melompat ke langit juga. Saudara muda, untuk apa kau berdiri? Petik 2. Tidak apa, saya akan segera datang. Ming Shiyin mengedarkan primal ki-nya dan melompat ke udara. Dia bergumam pelan, "Sepertinya aku masih mendapatkan ujung tongkat yang lebih pendek." The Overlord Spear memiliki berat setidaknya 100 kati. Setelah itu mengakui tuannya dan tingkat senjatanya diaktifkan, kualitasnya meningkat dan bobotnya meningkat beberapa kali juga. Ming Shiyin berpikir dalam hati sambil menghela nafas, akan lebih baik jika saya membawa Ding Fan Qiu itu. Saat ini, dermaga benar-benar sunyi. Raja Gajah hanya berhasil bangkit kembali setelah Bian pergi. Itu berjalan menuju dua murid Ding Fan Qiu. Namun, begitu melangkah maju, perangkap sihir tiba-tiba melesat ke permukaan sungai Measure Heaven. Ia membeku sesaat sebelum berbalik dan berlari ke hutan. Berdebar, berdebar, berdebar. Itu berlari dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menghilang ke dalam hutan dalam waktu singkat. Perangkap sihir di permukaan sungai tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak butuh waktu lama sebelum itu menutupi seluruh dermaga bersama dengan dua murid Ding Fan Qiu. Sementara itu, Lu Zhou dan Little Yuaner sedang melaju menuju Green Jade Altar di punggung Bian. "Tuan, haruskah kita menunggu saudara senior?" Yuaner kecil bertanya. Tidak dibutuhkan. Dengan kecepatan Bian, mereka hanya membutuhkan waktu paling lama 4 jam, untuk mencapai altar giok hijau. Dia ingin waktu untuk mengatur pikirannya dan bersiap untuk skenario yang tidak terduga. Dia membuka dashboard sistem dan melihat dia memiliki 4.812 poin prestasi sekarang. "Item," seru Lu Zhou dalam hati. Ketika antarmuka muncul, dia sedikit mengernyit. Harga Deadly Strike sekarang 600 poin. Sial, Lu Zhou tidak bisa tidak mengutuk saat melihat ini. "Ada apa, Tuan? Apakah seseorang membuat Anda marah lagi? Aku akan pergi menangkapnya dan memotongnya menjadi 8 bagian." Ketika Little Yuaner berbalik, dia melihat Lu Zhou meradang karena marah. Lu Zhou mendapatkan kembali ketenangannya dan melambaikan tangannya dengan acuh. Dia terus berpikir, harga Deadly Strike telah naik, tapi harga kartu Impeccable masih 500 poin. Fluktuasi harga pasti ada hubungannya dengan frekuensi pembelian. Mungkin, sistem menganggap kartunya terlalu kuat, itulah mengapa harga dinaikkan sebagai batasan. Petik 1. Sebelumnya, Lu Zhou tidak sering menggunakan kartu serangan mematikan, oleh karena itu, dia tidak memicu kenaikan harga. Seperti yang diharapkan, ada tangkapan untuk kartu yang begitu kuat. Lagi pula, jika harganya tetap di 500 poin, dia bisa membunuh setiap elit ranah kesengsaraan Divinity baru lahir di bawah langit sampai dia satu-satunya yang tersisa dengan kartu serangan mematikan saja. Dengan itu, dia bahkan akan mendapatkan 2 kali lipat jumlah poin prestasi yang dia habiskan. Seperti yang diharapkan, sistem tidak mengizinkan saya untuk mengeksploitasi celah ini. Untung saja kenaikan harganya tidak terlalu besar. Saya masih bisa menerima ini. Lu Zhou membuat catatan mental untuk tidak terlalu mengandalkan kartu item. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan pemikiran itu,
Lu Zhou masih membeli kartu serangan mematikan lainnya sebagai cadangan. Aku harus lebih berhati-hati dalam menggunakan kartu serangan mematikan setelah ini. Dalam hal ini, mungkin saya harus mulai menggunakan kartu item defensif di masa depan. Petik 1. Lu Zhou menggulir ke bawah. Kartu baru muncul di kolom item card. Critical Hell, menyembuhkan 30% luka. Harga, 300 poin prestasi. Petik 2. Thunder Blast, mengaktifkan energi petir Primal Ki. Tingkat hit, 50%, tingkat kerusakan, 30%, tingkat kerusakan kritis, 10%, tingkat pembunuhan, 1%. Harga, 100 poin prestasi. Petik 2. Ini praktis tidak berguna. Dengan keahlian saya saat ini, siapa yang bisa menyakiti saya sekarang? Kartu tidak berguna. Adapun kartu kedua, itu bahkan lebih tidak berguna. Dengan tingkat pembunuhan 1%, itu dijual dengan 100 poin prestasi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Deadly Strike? Tak berguna. Lu Zhou menemukan bahwa kartu item yang lebih baru semakin tidak berguna. Setelah melakukan beberapa penelitian, dia juga menyadari bahwa selain membeli avatar, undian tampaknya merupakan cara yang lebih berharga untuk menggunakan poin pahala. Namun, ini bukan waktunya untuk mencoba undian. Tuan, kita hampir sampai di altar giok hijau. Little Yuaner menunjuk ke gedung besar di depan. Altar giok hijau bundar berada di atas gedung. Itu seperti tungku dupa yang berdiri di antara langit dan bumi. Sekte benar menyembah langit dan menghormati bumi. Setiap kali mereka membuka pintu untuk merekrut murid atau mengajari mereka metode dan keterampilan kultivasi, mereka akan melakukannya di Green Jade Altar. Green Jade Altar dikelilingi oleh hutan lebat di semua sisi. Pergilah ke timur, perintah Lu Zhou. Tuan, mengapa kita menuju ke timur? Yuaner kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, karena itu, Su Honggong, sedang menunggu di sini, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya. Petik 2. Yuaner kecil mengangguk seolah-olah dia adalah anak ayam yang mematuk biji-bijian. Aku akan membantumu memberi pelajaran pada pengkhianat itu, Tuan. Bian bergerak dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, mereka tiba di hutan di sisi timur altar giok hijau. Pengikut Old Eight sebagian besar adalah pembudidaya dan manusia tingkat rendah. Jika mereka ingin menjatuhkan Green Jade Altar, mereka harus menggunakan akal sehat mereka. Namun, itu mungkin berbicara terlalu tinggi tentang Old Eight bahkan berpikir bahwa dia bisa mengecoh siapapun. Untuk alasan ini, Lu Zhou yakin si Wuyalah yang memberikan instruksi dari balik layar. Altar giok hijau ditinggikan dan diisolasi. Kalau begitu, api adalah tindakan terbaik. Bagian timur hutan adalah tempat yang ideal untuk menyalakan api. Begitu Lu Zhou mengambil keputusan, dia mendesak Bian ke tempat yang paling ideal. Bang, 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 bang. Suara pertempuran sengit bisa terdengar di hutan saat ini. Lu Zhou berhenti, merasa curiga. Tuan, mereka sudah mulai berkelahi. Yuaner kecil menunjuk para pembudidaya di antara pepohonan. Mereka semua adalah pembudidaya peringkat rendah. Kapasitas mereka untuk melakukan kejahatan terbatas. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, saya pikir rencana itu telah berhasil. Petik 2. Yuaner kecil terdengar tidak sabar sekarang saat dia berkata, Tuan, cepat, ayo turun, aku juga ingin bertarung. Kurang ajar, Lu Zhou meninggikan suaranya. Aku mungkin terlalu memanjakan gadis muda ini belakangan ini. Dia semakin nakal. Petik 1. Ketika Lu Zhou mengangkat suaranya, bahu Yuan kecil terkulai, dan dia berkata dengan patuh, saya salah. Petik 2. Bang, bang, bang. Pertempuran itu kacau balau. Semakin banyak pembudidaya bergabung dalam pertempuran. Murid altar giok hijau muncul dalam kelompok kecil, dan mereka mengenakan jubah biru tua. Pihak oposisi didorong mundur saat korban mereka meningkat. Pada saat Lu Zhou hendak turun, dua sosok melesat melewatinya dengan kecepatan sangat tinggi dari bawah. Salah satu sosok itu lebih cepat dari yang lain. Lu Zhou segera mengenali salah satu sosok itu. Yang memimpin tidak lain adalah murid ke-8 Evil Sky Pavilion, Su Honggong. Dia melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mencari Su Honggong, untuk berpikir Su Honggong akan menyerahkan dirinya ke tangannya. Petik 2 tanda seru petik 2. Lu Zhou menjentikkan kartu binding cage tanpa ragu-ragu. Sangkar emas ditembakkan dari telapak tangannya dan segera jatuh. Pada saat yang sama, Old Eight, Su Honggong, tiba-tiba merasakan energi yang aneh dan berbahaya mendekatinya. Dia secara naluriah melihat ke atas, dan pikirannya langsung menjadi kosong. Tidak mungkin. Ma Master, saya mati. Bab 108, Tangkapan dan Undian.
Jika seseorang bernasib buruk, bahkan celah di antara giginya pun akan tersumbat jika hanya minum air dingin. Su Honggong merasa sangat tidak beruntung saat ini. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan tuannya di Green Jade Altar, jadi wajar saja dia terkejut dan ketakutan. Pada saat yang sama, kultivator yang mengejar Su Honggong berhenti dan melihat ke atas. Sebuah sangkar persegi jatuh dari udara dan berlayar menuju Su Honggong. Saya pikir itu akan memukul. Keberuntungan saya bagus sekarang. Lu Zhou mengangguk puas. Dia bergumam, seharusnya aku mencoba undian. Tuan, apa yang coba Anda gambar? Lu Zhou mengabaikan Yuaner kecil. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada kartu binding cage. Sebuah kerutan kecil muncul di wajahnya ketika dia melihat kandang yang tumbuh sangat besar tiba-tiba menukik dan menghilang sama sekali. Ya, itu lenyap. Para pembudidaya yang menyaksikan ini tercengang. Ekspresi Lu Zhou gelap. Kartu itu telah menghabiskan 200 poin prestasi, dan itu terbuang begitu saja. Haruskah saya menggunakan yang lain? Bagaimana jika saya ketinggalan lagi? Kartu ini hanya memiliki kemungkinan 30% untuk memukul. Jika mereka melewatkannya berulang kali, saya akan menyia-nyiakan terlalu banyak poin prestasi saya. Petik 1. Sementara Lu Zhou mempertimbangkan pilihannya, Old Eight, Su Honggong, sangat gembira. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya Tuan bermaksud untuk melepaskan saya. Sebaiknya aku lari, cepat. Su Honggong terjun lebih jauh ke dalam hutan dengan kecepatan kilat. Kecepatannya sebanding dengan kultivator ranah kesengsaraan dewa baru lahir. Lu Zhou memiliki tunggangan legendaris, Bian. Jika dia mengejar, dia akan bisa mengejar Su Honggong. Masalahnya adalah dia perlu menggunakan kartu item jika dia ingin menangkap Old Eight. Little Yuaner kuat, tapi dia tidak cukup kuat untuk menghadapi Old Eight. Apalagi, dia waspada dengan situasi saat ini. Dia akan membutuhkan Yuaner kecil di sisinya untuk perlindungan. Trauma psikologis dari undian memberinya firasat buruk tentang hal ini. Lupakan, aku akan menangkapnya lain kali, itu beruntung. Saya harus mencoba dan menangkapnya terlebih dahulu sebelum saya mencoba keberuntungan saya di undian. Petik 1. Tidaklah sulit jika Lu Zhou ingin menangkap Su Honggong. Dia punya banyak waktu dan kesempatan di dunia. Dia akan meninggalkan Su Honggong sendirian untuk saat ini karena dia memiliki urusan yang lebih penting untuk diurus. Menguasai, cepat, pengkhianat itu kabur. Yuaner kecil mulai berteriak. Tidak apa-apa, Lu Zhou melambaikan tangannya. Ada hal lain yang harus aku urus. Petik 2. Oh, Little Yuaner memandang Su Honggong yang menghilang di hutan dengan menyesal. Lu Zhou hendak menuju ke Green Jade Altar ketika kultivator yang mengejar Su Honggong sebelumnya berteriak, Grandmaster. Lu Zhou berbalik untuk melihat. Itu kamu. Seorang pria berdiri di dekat pertempuran. Udara arogansi terpancar dari tubuhnya saat dia berdiri tidak terpengaruh oleh kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Pria itu tidak lain adalah Duan Xing, kursi ketiga dari Kuil Vien. Lu Zhou sebelumnya telah bertemu dengannya di altar suci Runan. Sungguh aneh melihat dua individu dari Vien Path di Green Jade Altar. Sepertinya mereka tidak pada tempatnya. Salam, Grandmaster. Ini aku, Junior Duan Xing. Saat Duan Xing mengejar Su Honggong, dia telah melihat Bian dan sangkar emas yang berkedip di udara. Dia langsung mengenali orang tua itu. Dengan adanya Grandmaster Buddha di sekitar, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada pengejarannya. Lu Zhou mengelus jenggotnya dengan tenang. Kuil Vien selalu bertentangan dengan jalan mulia, mereka seperti api dan air. Mengapa kamu di sini? Duan Xing menjawab dengan hormat, guru kuil saya telah memerintahkan kami untuk datang ke sini karena dia dan Master Sekte Zhang sedang mendiskusikan cara untuk menjatuhkan para penjahat. Saya di sini hanya untuk menemaninya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum melanjutkan berkata, aku tidak menyangka melihatmu di sini, Grandmaster. Petik 2. Lu Zhou melambaikan tangannya. Dia melihat pertempuran yang sedang berlangsung. Sepertinya itu hampir berakhir. Pihak oposisi didorong mundur. Apa yang terjadi di sini? Lu Zhou bertanya. Duan Xing terkekeh. Kuil Vien berusaha merahasiakan ini karena mereka tidak ingin orang tahu tentang ini. Mereka telah berhati-hati selama perjalanan, tetapi pergerakan mereka masih ditemukan. Dengan serangan Su Honggong, itu hampir sama baiknya dengan mengumumkan rahasia kepada dunia. Pada titik ini, sia-sia untuk merahasiakannya. Untuk alasan ini, dia membungkuk dan berkata, gerakan Vien Temple telah terungkap. Raja jahat mencoba menabur perselisihan dengan membawa banyak pembudidaya jalan mulia ke sini untuk menjatuhkan kuil Vien. Raja jahat bahkan sengaja mengungkap keberadaannya untuk menarik lebih banyak pembudidaya jalan mulia di sini.
Karena itulah situasinya sangat kacau. Kerugiannya juga besar. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Tidak mungkin Old Eight bisa membuat rencana seperti ini. Tidak perlu menebak. Old Seven, si Wuya, pasti ada di balik ini. Petik 1. Lu Zhou memandang para pembudidaya yang masih bertarung. Berdasarkan aura dan metode kultivasi mereka, memang, tampaknya ada banyak pembudidaya dari Jalan Mulia yang bertarung di antara mereka sendiri. Duansing berbicara lagi, mengapa Anda tidak menjatuhkan Raja Jahat dalam satu serangan, Grandmaster? Jika kita bisa menangkapnya, nama kuil saya akan dibersihkan. Petik 2. Hapus nama Anda. Lu Zhou bertanya dengan acuh tak acuh. Kuil Vian milik Vian Pat. Sekarang kami berkolusi dengan sekte benar, kami pasti akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain. Jika kita bisa menangkap Raja Jahat, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Perhatian Jalan Mulia juga akan tertuju pada Raja Jahat saat itu. Petik 2. Ekspresi Lu Zhou netral. Emosinya tak terbaca. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, rencana yang bagus. Seorang anggota Vian Pat menangkap anggota lain dari Vian Pat. Pencuri itu menangis, pencuri. Menarik. Petik 2. Duansing merasa sedikit malu saat mendengar kata-kata Lu Zhou. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Grandmaster, Paviliun Langit Jahat telah membunuh kursi kedua kita di masa lalu. Kami hanya membalas dengan menangkap Raja Jahat. Saya tidak berpikir kita seperti pencuri yang menangis, pencuri. Petik 2. Yuaner kecil meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata, kamu pencuri. Jika ada kultivator lain yang mempermalukan Duansing dengan cara ini, dia akan melompat marah. Namun, dengan Grandmaster di sini, tidak bijaksana baginya untuk bersikap seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tertawa dengan canggung dan berkata, kamu benar, dia adalah orang yang bijaksana dan tidak menjijikkan seperti orang-orang munafik itu. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apa yang membawamu ke Green Jade Altar, Grandmaster? Di mana Hua Wudao? Lu Zhou bertanya dengan tenang. Hua Wudao, tetua Yun Sekte, dia di sini. Duansing tampak terkejut. Kuil Vian tidak tahu tentang ini. Saya hanya menemani guru kuil saya. Saya tidak diberitahu tentang ini, jawab Duansing. Lu Zhou melihat ke atas altar giok hijau dan berkata, apakah mereka semua di atas? Duansing menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Raja Jahat menyebabkan gangguan, majikan kuil saya pergi. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya, itu telah merusak rencanaku. Dia melambaikan tangannya, dan Bian terbang menuju Green Jade Altar. Sementara itu, di pojok hutan di sekitar Green Jade Altar, Zhu Honggong, Old Eight, merosot ke tanah. Dia terus menyeka keringat di wajahnya. Dia terengah-engah saat ketakutan masih ada di dalam hatinya. Ekspresi suram bisa terlihat di wajahnya ketika dia akhirnya tenang. Dia bertanya-tanya dengan lantang, mengapa Tuan ada di sini? Saya tidak mendaftar untuk ini. Kakak ketujuh, tunjukkan dirimu. Petik 2. Old Seven, si Wuya, berjalan perlahan dari hutan lebat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak terduga. Saya tidak berpikir Master akan muncul di Green Jade Altar juga. Petik 2. Saya tidak peduli. Ini rencanamu. Saya ingin kompensasi. Zhu Honggong menegakkan lengannya dan mengulurkan tangannya seolah-olah meminta sesuatu untuk diberikan kepadanya. Si Wuya tersenyum. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, baiklah, ini semua salahku. Darknet akan menutupi biaya Tiger Ridge selama 1 tahun. Petik 2. Itu lebih seperti itu. Zhu Honggong merasa jauh lebih baik sekarang. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, kakak senior ketujuh, kita telah melalui banyak masalah untuk membuat rencana ini, tapi untuk apa ini? Bab 109, sungguh memalukan. Si Wuya berkata perlahan, kuil iblis bermaksud untuk bekerja dengan sekte lurus. Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Ren Buping saat ini. Tidak banyak yang bisa menekannya sekarang. Kakak tertua selalu tidak menonjolkan diri. Dia jarang keluar dari gunungnya. Keberadaan kakak kedua tidak diketahui, adapun elit lainnya, kami tidak bisa menaruh harapan kami pada mereka. Petik 2. Kakak kedua suka menantang elit, mengapa kita tidak berbicara dengannya? Zhu Honggong bertanya ragu-ragu. Orang-orang yang saya kirim ke sana kehabisan rasa takut dalam waktu kurang dari 3 hari. Aku takut kakak kedua sedikit marah tentang apa yang terjadi dengan Fan Xiwen, kata si Wuya sambil menggelengkan kepalanya. Kakak kedua selalu menjadi orang yang ramah. Jika dia marah, lupakan saja. Zhu Honggong menggigil dan menggelengkan kepalanya. Si Wuya mulai mondar-mandir dengan tangan di punggungnya.
Dia berjalan ke suatu tempat di hutan di mana pandangannya relatif tidak terhalang. Dia melihat ke arah altar giok hijau. Tidak disangka tuannya akan muncul di sini. Bagaimanapun, rencana kami hampir selesai. Katakan pada anak buahmu untuk mundur. Petik 2. Baiklah. Petik 2. Juga, si Uya berhenti sejenak untuk tersenyum sebelum berkata, guru dengan sengaja melepaskanmu. Itu juga yang saya pikirkan. Saya mengalami shock dalam hidup saya. Su Honggong menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengingat kembali ingatan itu. Dengan watak tuan yang biasa, kurasa dia tidak akan melepaskanmu tanpa alasan. Saya curiga ada seseorang yang membantunya. Si Uya mengingat Evil Sky Pavilion telah merekrut beberapa anggota baru. Mungkin, ada beberapa orang yang cerdas di antara orang-orang itu. Tidak ada orang lain selain adik kecil di sana, dia galak seperti biasanya. Dia sedekat ini untuk melompat ke bawah dan menggigitku, kata Su Honggong dengan getir. Si Uya memutar matanya ke arahnya dan mengabaikan Su Honggong. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang bodoh ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayo pergi. Dia mengangkat tangannya sedikit dan bulu merak yang bersinar dengan pancaran keemasan di kedua ujungnya dan sinar ungu di antaranya muncul. Eksteriornya tampak seperti silinder yang ditempa dari emas murni. Si Uya memberinya gelombang cahaya. Suara mendesing. Senjata tersembunyi di dalam silinder ditembakkan ke arah pohon besar. Senjata tersembunyi itu tampak sangat mempesona. Mereka sama menakjubkannya dengan burung merak yang membentangkan bulu-bulu ekornya. Bang, bang, bang. Senjata tersembunyi itu tertanam di pohon besar seperti paku. Si Uya dan Su Honggong bahkan tidak melihat ke belakang. Dengan gerakan yang cepat, mereka menghilang ke dalam hutan. Senjata tersembunyi yang mempesona adalah segel energi emas yang dipadatkan dari Primal Ki. Mereka seindah bulu emas. Namun, sementara penonton terpesona oleh kecantikan yang mengejutkan, itu sudah merenggut nyawa. Retak. Setelah pohon besar tumbang, mata seorang kultivator yang licik membelalak ketakutan saat dia menatap senjata tersembunyi yang tertanam di dadanya. Ketika burung merak membuka bulunya, sang kultivator segera kehilangan nafas terakhirnya dan jatuh ke tanah. Sementara itu, Lu Zhou mengarahkan Bian menuju puncak altar giok hijau. Dia melihat ke bawah dan melihat banyak orang berkumpul di alun-alun luas Green Jade Altar. Altar giok hijau adalah wilayah sekte lurus. Namun, itu hanya tempat di mana anggota sekte benar berlatih permainan pedang dan berkultivasi. Tuan, di sana. Petik 2. Bian terjun atas perintah Lu Zhou. Ketika para pembudidaya di Green Jade Altar melihat Bian, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Siapa itu? Semuanya, hati-hati. Keberanian, menerobos ke altar giok hijau seperti ini. Petik 2. Lusinan pembudidaya berjubah biru laut berdiri berbaris rapi dan menghunus pedang mereka untuk menghadapi pendatang baru ini. Sementara itu, beberapa pembudidaya berjubah hitam memandang ke langit dengan bingung. Lu Zhou berkata dengan jelas, di mana Hua Wudao? Hua Wudao. Di Green Jade Altar, para pembudidaya bertukar pandang di antara mereka sendiri. Altar giok hijau adalah tanah suci budidaya untuk sekte lurus. Teman lamaku, bukankah tidak pantas bagimu untuk datang ke sini tanpa diundang? Petik 2. Yuaner kecil tidak bisa menahan tawanya. Lu Zhou menatapnya dengan dingin, dan dia segera berhenti tertawa, menjadi jinak dan serius. Dia menunjuk ke arah para kultivator dan berkata, kami akan datang sesuka kami. Mengapa kita harus menunggu undangan? Konyol. Petik 2. Lu Zhou tidak langsung turun. Ini adalah wilayah sekte benar. Jika mereka tahu bahwa dia adalah penjahat hebat, bahaya mungkin menghujani dia dari segala arah. Jika memungkinkan, saya ingin menggunakan kartu item sesedikit mungkin. Jalur kultivasi itu panjang. Jika saya sering membeli kartu menyebabkan harga naik melebihi apa yang terjangkau sementara basis kultivasi saya tetap stagnan, saya hampir mati. Petik 1. Saat ini, Duan Xing muncul. Dia mendarat di Green Jade Altar dan mengepalkan tangannya ke semua orang. Dia berkata, semuanya, ini adalah Grandmaster Buddha yang saya sebutkan sebelumnya. Di altar suci Runan, dia adalah Grandmaster yang membunuh botak, biksu, Kongsuan, dengan satu serangan. Dia dengan cepat mengubah kata-katanya di tengah kalimatnya. Dia biasa menyebut biksu sebagai keledai botak. Tidak pantas baginya untuk menggunakan istilah ini di depan Grandmaster. Grandmaster, semua orang kaget. Murid sekte benar bergeser dengan gelisah. Murid Kuilvian, di sisi lain, menangkupkan tinju mereka bersama. Salam, Grandmaster. Lu Zhou memerintahkan Bian untuk turun ke Green Jade Altar. Setelah turun, dia tidak pergi.
Ia duduk di atas paha dengan patuh, sesekali memamerkan taringnya. Murid-murid sekte benar menelan ludah saat melihat ini. Mereka tidak tahu apakah mereka harus merasa takut atau iri. Pada saat ini, Zhang Chu keluar dan berkata, "Nama saya Zhang Chu, tetua kelima dari Sekte Adil." Salam, Grandmaster. Petik 2. Dengan Zhang Chu sebagai contoh, murid-murid lain mengikuti dan menangkupkan tangan mereka untuk menyambut Lu Zhou juga. Lu Zhou hanya mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dia berbicara dengan nada netral, di mana Zhang Yuanshan. Tetua kelima Sekte Lurus, Zhang Chu, membungkuk dan berkata, "Kami menerima tamu penting di Green Jade Altar hari ini, namun, Raja Jahat Evil Sky Pavilion tiba-tiba muncul untuk menimbulkan masalah. Karena alasan ini, Zhang Yuanshan pergi dengan tamu lain sebelum waktunya. Grandmaster, jika Anda mau, Anda bisa menginap di Green Jade Altar dan menunggu Master Sekte kami kembali." Petik 2. Duan Xing menghela nafas sebelum dia menimpali, itu semua karena penjahat itu, sungguh memalukan. Jika Grandmaster telah menangkap Raja Jahat lebih awal, masalah hari ini akan diselesaikan. Sayang sekali. Lu Zhou juga merasa malu. Jika saja Old Eight dan Old Seven tidak merusak rencananya, dia mungkin bisa bertemu Zhang Yuanshan dan Hua Wudao. Ia menyayangkan fakta bahwa binding cage card-nya gagal mencapai targetnya. Namun, Green Jade Altar adalah wilayah sekte yang benar. Ada juga formasi besar di sekitar altar giok hijau. Jika Lu Zhou ingin bertindak melawan Zhang Yuanshan, dia harus menghabiskan banyak uang untuk membeli kartu. Dia merasa tidak ada gunanya membuang terlalu banyak kartu pada satu orang. Ayo bermain aman untuk saat ini. Jika saya berlebihan, saya mungkin kehilangan hidup saya. Pada saat itu, saya bisa melupakan tentang menyelidiki kebenaran di balik insiden Desa Naga Ikan. Petik 1. Lu Zhou tidak punya waktu untuk mengobrol dengan orang-orang ini. Dia melirik para murid yang berdiri di alun-alun Green Jade Altar. Beberapa dari mereka berada di ranah body tempering sementara sebagian besar dari mereka baru saja memasuki ranah Mystic Enlightening. Ada juga beberapa di alam Sense Condensing, alam Laut Brahman, dan alam Pengadilan Surgawi, yang juga merupakan pemimpinnya. Benar-benar buang-buang kartu item saya jika saya menggunakannya untuk melawan orang-orang ini. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan bertanya, "Hua Wudao telah kembali ke Sekte Yun. Elder Hua telah berkultivasi dalam pengasingan di Yun Sekte selama ini. Dia akhirnya keluar dari pengasingan, saya tidak berpikir dia akan kembali ke Sekte Yun dalam waktu dekat," kata seseorang dari kerumunan. Duan Xing menangkupkan tinjunya dan berkata, "Hua Wudao dikalahkan oleh Ji Tiandao dari Evil Sky Pavilion 20 tahun lalu. Ini telah menjadi simpul di hatinya. Saya khawatir akan sulit baginya untuk meningkat jika dia tidak menyelesaikan simpul di hatinya. Saya tidak akan terkejut jika dia pergi ke Evil Sky Pavilion untuk menyelesaikan masalah ini." Petik 2. Semua orang kaget. Beberapa murid yang mengetahui hal ini mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Basis kultivasi Elder Hua hampir tidak meningkat selama 20 tahun terakhir. Dia mencari masalah. Petik 2. Untuk masing-masing miliknya sendiri. Sudah 20 tahun, mungkin, Penatua Hua memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Petik 2. Kupikir hasilnya akan suram, baru-baru ini, 4 Dark Knight dari pasukan rahasia ibu kota surgawi pergi ke Evil Sky Pavilion, tapi mereka tidak kembali. Mengetahui penjahat lama, itu tidak bisa menjadi sesuatu yang baik. Petik 2. 4 Dark Knight. Bukankah seorang tetua menyebutkan bahwa pemimpin mereka adalah Fan Xiwen yang berada di puncak daftar hitam 300 tahun yang lalu? Petik 2. Semakin jauh mereka membahas hal ini, semakin tidak yakin mereka. Jika nasib seseorang yang sebelumnya berada di urutan teratas daftar hitam tidak diketahui setelah mengunjungi pavilion langit jahat, bagaimana mungkin Hua Wudao yang basis budidayanya tetap stagnan dalam 20 tahun terakhir memiliki peluang? Diam. Tetua kelima menyalak, lihat dirimu, orang bodoh yang tidak kompeten. Takut setelah beberapa kata diskusi. Jika penjahat lama berdiri di hadapan Anda sekarang, bukankah Anda akan kencing di celana? Petik 2. Bab 110, Musuh Lama. Yuaner kecil tidak tertawa. Mungkin, tulang lucunya telah kebal terhadap situasi ini. Dia berjalan ke arah Lu Zhou dan berkata dengan suara lembut, "Guru, mereka sangat takut padamu." Petik 2. Lu Zhou mengelus janggutnya dan melihat ke arah Measure Heaven River. Berdasarkan perhitungannya, Ming Xiyin dan Duan Museng seharusnya sudah tiba sekarang. Adapun Hua Wudao, berdasarkan apa yang dia dengar, sepertinya dia akan melihat Hua Wudao cepat atau lambat. Jika itu masalahnya, yang harus dia lakukan hanyalah menjaga tunggul pohon sambil menunggu kelinci. Tidak perlu mencari Hua Wudao kemana-mana.
Jika Hua Wudao tahu siapa dalang di balik insiden naga ikan, itu akan lebih baik. Pada saat ini, orang terbaik baginya untuk mendapatkan informasi darinya adalah Hua Wudao. Elit sihir dari istana sangat licik. Dia mampu mengatur formasi sihir besar di sungai ukur surga dan mengamati situasi melalui kereta terbang merah sambil memberikan perintah pada saat yang sama. Tampak jelas bahwa dia sangat ahli dalam ilmu sihir. Selain itu, dia cukup kuat untuk memerintahkan Chen Zhu, salah satu dari 3 pemanah dewa. Ia harus menikmati status yang tinggi dan memiliki pengaruh yang besar pula. Setelah pertempuran di Measure Heaven River, elit ini pasti akan lebih berhati-hati dan licik. Jiang Aijian memiliki koneksi di istana, tetapi bahkan dia tidak dapat mendekati orang itu, apalagi seseorang seperti Lu Zhou yang merupakan orang luar. Hua Wudao, Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri. Guru sekte kami benar-benar sibuk sekarang, saya harus dipenggal karena membuat Anda menunggu, Grandmaster. Zhang Chu, tetua kelima, berkata sambil membungkuk. Lu Zhou hanya menatapnya dengan acuh tak acuh sebelum mengabaikannya. Dia hanya seorang kultivator alam pengadilan surgawi, namun, dia sudah menjadi sesepuh sekte itu. Sepertinya sekte benar tidak seperti dulu. Duan Xing keluar dan berkata, semuanya, pertempuran di bawah altar giok hijau sudah berakhir untuk saat ini. Karena rencana kita terganggu, mengapa kita tidak melanjutkan diskusi ini lain kali? Petik 2. Saran yang bagus. Zhang Chu berkata dengan anggukan. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi. Duan Xing mengabaikan murid lainnya di Green Jade Altar. Dia hanya menangkupkan tinjunya ke arah Zhang Chu. Lu Zhou menatap pria ini lagi. Aneh, tidak ada yang istimewa tentang dia. Petik 1. Duan Xing berbalik dan berjalan ke arah Lu Zhou. Dia berbicara dengan hormat, Grandmaster, saya memiliki sesuatu yang harus saya urus. Aku akan pergi. Petik 2. Tunggu, Lu Zhou berbicara dengan tenang. Apakah Anda punya instruksi untuk saya, Grandmaster? Duan Xing tidak berani meremehkan Lu Zhou, segera berhenti. Saya punya nasihat untuk Ren Buping. Petik 2. Saya akan menyampaikan kata-kata bijak Anda secara keseluruhan kepada Guru Bait Suci, Grandmaster. Duan Xing tampaknya mendengarkan dengan hormat. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk sambil berkata, lindungi kuil iblis, dan urus urusanmu sendiri. Jika tidak, Anda akan membawa kematian Anda sendiri. Petik 2. Duan Xing terkejut dengan kata-kata ini. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Grandmaster, tetapi dia tidak berani mempertanyakannya. Dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Grandmaster. Selamat tinggal. Dia melambaikan tangannya. Dengan murid kuil Vian di belakangnya, dia meninggalkan altar giok hijau. Lu Zhou melihat waktu itu lagi. Dia merasa sudah waktunya untuk pergi. Dengan kecepatan Ming Xiyin dan Duan Museng, mereka seharusnya tidak terhalang hanya karena mereka menggendong orang lain. Selain itu, mereka berdua baru saja memasuki ranah kesengsaraan Divinity yang baru lahir sehingga kecepatan mereka seharusnya lebih meningkat. Tepat ketika Lu Zhou hendak pergi, sebuah suara terdengar dari belakang murid-murid Green Jade Altar. Yang Grandmaster datang untuk mengunjungi Green Jade Altar. Biar aku lihat dia. Petik 2. Para murid di Green Jade Altar bergerak mundur dan membuka jalan di antara mereka. Zhang Qiuqi. Zhang Chu pergi menemui orang yang telah berbicara. Itu tidak lain adalah Zhang Qiuqi dari Sekte Lurus. Lu Zhou samar-samar mengingat orang ini. Dia mengalahkan Ming Xiyin beberapa tahun lalu. Ming Xiyin terluka parah saat itu. Ming Xiyin pernah mengalami depresi karena ini. Dia bersembunyi di pegunungan dan berkultivasi dengan susah payah. Sekarang beberapa tahun telah berlalu, kekuatan dan basis kultivasi Zhang Qiuqi seharusnya meningkat juga. Zhang Qiuqi sopan. Ketika dia melihat Bian duduk di dekat Lu Zhou, dia sedikit terkejut. Dia segera sadar kembali dan berkata, salam, Grandmaster. Petik 2. Lu Zhou mengabaikannya. Dia memandang Yuaner kecil dan berkata, ayo pergi. Petik 2. Mehem. Petik 2. Grandmaster. Zhang Qiuqi bingung dengan perlakuan dingin Lu Zhou. Tiba-tiba, para murid di murid-murid Green Jade Altar berseru kaget. Seseorang datang. Semua orang mendongak, termasuk Zhang Qiuqi. Dapat dimengerti bahwa Zhang Qiuqi tidak mengenali Lu Zhou. Bagaimanapun, penampilan Lu Zhou telah banyak berubah. Namun, tidak ada keraguan bahwa dia akan bisa mengenali murid keempat Evil Sky Pavilion, Ming Xiyin. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu faktor terbesar yang berkontribusi pada kebangkitan meteorik Zhang Qiuqi adalah kemenangannya atas murid keempat Evil Sky Pavilion, Ming Xiyin. Dia menjadi bersemangat saat melihat Ming Xiyin terbang ke arahnya. Ming Xiyin. Dia datang ke Green Jade Altar. Petik 2.
Itu Ming Xiyin, penjahat keempat Evil Sky Pavilion, Ming Xiyin. Murid-murid di Green Jade Altar terkejut. Karena basis kultivasi mereka rendah, mereka tidak berani sembarangan menyerang Ming Xiyin. Selain itu, Master Sekte dan tetua lainnya tidak ada. Untungnya, mereka memiliki Zhang Qiuqi yang cocok dengan Ming Xiyin, dan Zhang Qiuqi yang telah mengalahkan Ming Xiyin sebelumnya. Ini seperti kesempatan emas yang diberikan kepada mereka oleh surga. Ekspresi Lu Zhou tetap acuh tak acuh saat melihat Ming Xiyin. Namun, di dalam hati dia merasa curiga. Duan Museng harus bersamanya. Di mana dia? Pada saat ini, Zhang Qiuqi melompat ke udara. Dia tertawa dan berkata, langit ada di sisi saya. Aku akan menangkap penjahat ini hidup-hidup hari ini. Kita akan melihat siapa yang berani memandang rendah sekte benar setelah ini. Petik 2. Dengan penatua Zhang di sini, tidak akan ada masalah dengan menangkap penjahat itu. Petik 2. Kami bersedia untuk menyemangati orang yang lebih tua. Zhang Qiuqi mengangguk. Dia berkata kepada Lu Zhou yang berada di sampingnya, Grandmaster, saya akan menempatkan mereka dalam perawatan Anda. Petik 2. Lu Zhou melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Banyak murid di Green Jade Altar juga melompat ke udara. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah hanya bisa tinggal di Green Jade Altar dan menonton. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di mata Zhang Qiuqi saat dia terbang menuju Ming Xiyin. Lu Zhou melompat ke punggung Bian. Dia mengelus janggutnya dengan tenang, semuanya sudah ditakdirkan. Petik 2. Yuaner kecil melompat ke Bian juga. Apa yang ditakdirkan? Ini adalah takdir Zhang Yuanshan dan Hua Wudao. Itu juga takdir kakak senior keempat Anda. Petik 2. Bian menggeram dan melompat ke udara. Pada saat yang sama, Ming Xiyin berlayar di udara. Green Jade sudah terlihat. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik ke arah lain. Ini adalah wilayah sekte benar. Di mana tuannya? Ming Xiyin menggaruk kepalanya saat dia mengamati sekelilingnya. Dia melambat, bersiap untuk turun. Dia melihat ke belakang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak ketiga harus segera datang. Meskipun dia tidak memiliki Overlord Spear, aku masih lebih cepat darinya. Dia tertawa gembira. Ming Xiyin masih merasa senang dengan dirinya sendiri ketika teriakan nyaring terdengar dari arah altar giok hijau. Ming Xiyin melihat ke belakang. Dia mengerutkan kening. Dia segera mengenali orang itu. Dia berteriak, Zhang Qiuqi. Itu kamu. Ada jalan menuju surga, namun Anda meninggalkannya. Tidak ada pintu ke neraka, namun, Anda telah menerobos masuk. Zhang Qiuqi melayang di udara dengan tangan di punggung. Dia memandang Ming Xiyin dengan tatapan membara seolah dia sedang melihat mangsanya. Ming Xiyin melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak berminat untuk melawan Anda hari ini, apakah Anda melihat tuan saya? Zhang Qiuqi tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, apa menurutmu kamu bisa membuatku takut dengan nama tuanmu? Aku akan memberikan keadilan atas nama surga hari ini. Petik 2. Tunggu. Ming Xiyin melambaikan tangannya lagi. Aku serius, apa kamu sudah melihat tuanku? Zhang Qiuqi diprovokasi oleh perilaku Ming Xiyin yang tampaknya sembrono. Dia berkata dengan kasar, jika saya melihatnya, saya akan membunuhnya juga. Bis, Primalki berkumpul dari sekitarnya. Zhang Qiuqi membuat beberapa segel tangan, dan Taois mudra mulai mengitarinya. Primalki terus melonjak. Alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Pada saat ini, murid-murid dari Green Jade Altar yang akhirnya menyusul mereka mendarat di tanah, mengelilingi mereka. Ming Xiyin memandang ke langit dan tidak melihat gurunya sama sekali. Aku jatuh cinta pada tipuan tuan lagi. Bab 111, memberi Anda kait pemisahan. Semua orang menyaksikan basis kultivasi alam Zhang Qiuqi's Naschen Divinity Tribulation. Para murid di Green Jade Altar sangat senang ketika mereka melihat ini. Ming Xiyin mengerutkan kening. Ketika dia melihat jumlah mudra Daois yang meningkat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang aku tidak ingin bertarung, namun, kau memaksaku untuk melawanmu. Petik 2. Zhang Qiuqi mencemooh dan menyerang Ming Xiyin, kamu tidak punya hak dalam hal ini. Primalki melonjak dari tubuh Ming Xiyin, dan energi pelindungnya menangkis mudra. Kemudian, dia berkata, sudah beberapa tahun. Apakah mudra Anda semakin lemah? Petik 2. Kamu pecundang yang hanya bisa mengandalkan lidahmu yang fasih. Zhang Qiuqi menyerang dengan kecepatan kilat. Bang, bang, bang. Keduanya langsung terlibat dalam pertempuran, meninggalkan bayangan di udara. Gelombang energi saling terkait dan bertabrakan. Ming Xiyin mundur saat dia bertarung. Dia menyulap gelombang energi untuk menangkis serangan Zhang Qiuqi.
Bang, bang, bang. Banyak basis kultivasi murid lebih rendah dari alam laut Brahman. Jarang bagi mereka untuk menyaksikan pertempuran antara pembudidaya ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Mereka tampak terkesan. Mudra tetua sangat bagus. Saya yakin penjahat itu akan segera kalah. Petik 2. Sejujurnya, saya cukup bingung. Dikatakan bahwa Jitiandao dengan sengaja menekan murid-muridnya yang tersisa. Bahkan kemudian, mereka cocok untuk Elder Zhang yang berada di ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Petik 2. Tidak ada yang aneh. Penatua Zhang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mari kita lihat sebentar lagi. Bahkan tanpa Penatua Zhang, kami masih memiliki Grandmaster. Tidak perlu khawatir. Petik 2. Penonton pun puas dengan wacana tersebut. Mereka tenang dan terus menonton pertempuran itu. Mudra Taois mirip dengan Zen Mudra. Ming Xiyin tahu bagaimana menangani mudra ini. Dia terus menggunakan energinya untuk menangkis mudra yang masuk. Dengan cara ini, Zhang Qiuqi menjadi penyerang sementara Ming Xiyin menjadi back pasif. Kakek tua, jangan paksa aku melakukan ini. Ming Xiyin melambaikan tangannya. Dia terus memunculkan gelombang energi untuk memblokir serangan. Bang, bang, bang. Ming Xiyin terus mundur saat dia membela diri. Zhang Qiuqi berteriak, terlalu lemah. Dia sama sekali tidak memikirkan Ming Xiyin. Energi di sekitarnya meletus lagi. Ming Xiyin merasa ada yang tidak beres saat raut matanya berubah. Kakek tua ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dia melihat sekelilingnya, merasa waspada tentang tempat ini. Bagaimanapun, tempat ini tidak terlalu jauh dari Green Jade Altar. Jika Zhang Yuanshan dan tetua lainnya muncul, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, Ming Xiyin melihat Zhang Qiuqi merentangkan telapak tangannya sebelum lusinan mudra diluncurkan ke arahnya. Semburan primalki melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan cepat mundur. Bang, bang, bang. Ming Xiyin terus-menerus dipaksa mundur. Zhang Yi sangat senang karena dia berada di atas angin. Dia berseru, seperti yang diharapkan, kamu lemah seperti sebelumnya. Ming Xiyin berbalik dan lari. Dia sengaja melakukannya. Zhang Qiuqi tercengang. Ming Xiyin berada beberapa meter dalam sekejap. Memang, dia mengandalkan dampak serangan Zhang Qiuqi untuk melarikan diri. Ayo tangkap aku jika kamu berani, kakak senior ketiga dan tuanku akan segera datang. Zhang Qiuqi tidak memikirkan hal ini. Dia berteriak dengan dingin, melarikan diri. Anda terlambat. Dia dengan cepat melepaskan avatar 100 Tribulations Insight miliknya. Wawasan ratusan kesengsaraan. Teknik agung. Petik 2. Dengan dua skill ultimate aktif, Zhang Qiuqi bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Hanya dalam sekejap, dia muncul di sebelah Ming Xiyin dan memukul dengan telapak tangannya. Ledakan. Aku tahu kamu akan melakukan ini, kamu patua. Ming Xiyin langsung mengaktifkan avatar 100 Tribulations Insight dan menangkis serangan kuat Zhang Qiuqi. Namun, Zhang Qiuqi memiliki avatar teratai emas 2 daun. Avatar tanpa daun Ming Xiyin jauh lebih kecil dibandingkan dengan avatar 2 daun. Itu seperti anak kecil yang berhadapan dengan orang dewasa. Saat energi avatar mereka bertabrakan, Ming Xiyin jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang keras. Para murid dari Green Jade Altar telah bergegas pada saat ini dan menyaksikan pemandangan yang megah ini. Dengan avatar 2 daun Penatua Zhang, Ming Xiyin ini pasti akan kalah. Namun, kita juga tidak boleh meremehkan Ming Xiyin. Saya tidak berharap dia memiliki avatar. Dia sudah menjadi pembudidaya alam kesengsaraan dewa baru lahir. Petik 2. Dia memiliki keberuntungan yang buruk. Penatua Zhang satu-satunya di sini, dan dia bertemu dengannya. Penatua Zhang ditakdirkan untuk menjadi kutukan bagi kehidupan Ming Xiyin. Petik 2. Murid-murid dari Green Jade Altar sangat senang dan bangga ketika mereka melihat pemandangan ini. Sementara itu, Bian melayang di cakrawala. Lu Zhou duduk telentang saat dia mengelus jenggotnya dan dengan tenang menonton. Tuan, bukankah kita akan membantu kakak senior keempat? Yuaner kecil bertanya. Ming Xiyin telah berada di alam pengadilan surgawi untuk waktu yang lama. Dia tidak kalah berbakat dari Duan Museng. Jika saya membantunya, bagaimana dia bisa melatih dirinya sendiri dalam pertempuran yang sebenarnya? Kata Lu Zhou. Kamu benar-benar bijaksana, Tuan. Saya ingin bertarung juga, dengan mereka. Yuaner kecil menunjuk para murid di Green Jade Altar. Hanya melihat. Jangan ikut campur, tegur Lu Zhou. Oh. Petik 2. Para murid di murid-murid altar giok hijau adalah pembudidaya peringkat rendah. Tidak ada artinya melawan mereka. Ketika serangan Zhang Qiuqi benar, dia menatap ke tanah dengan puas. Dengan ini, Ming Xiyin pasti akan terluka, jika tidak mati.
Petik 1. Ming Xiyin menimbulkan awan debu saat dia jatuh ke tanah. Dia untuk sementara tertutup dari pandangan semua orang. Saat debu menghilang, suara berderit bisa terdengar. Berderak, berderak, berderak. Tanaman merambat mulai tumbuh dari tanah. Mereka menyerupai tentakel saat mereka meraih Zhang Qiuqi. Teknik jantung Blood. Sebagai mantan lawan Ming Xiyin, Zhang Qiuqi segera mengenali teknik ini. Ini adalah inti dari teknik jantung Blood, memanfaatkan primal qi untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Di hutan, basis dan kekuatan budidaya Ming Xiyin akan meningkat pesat. Apakah dia melakukannya dengan sengaja juga? Dasar rubah licik. Apa menurutmu aku belum memikirkan cara untuk menangani teknik jantung Blood kamu setelah bertahun-tahun ini? Zhang Qiuqi berteriak saat dia tiba-tiba teringat avatar 100 Tribulations Insight miliknya. Bukannya mundur, dia terbang menuju tumbuhan merambat yang lebat. Lebih tua, murid-murid dari Green Jade Altar terkejut. Pada saat ini, energi mulai melonjak dari tanaman merambat. Bang, 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 api dinyalakan, dan tanaman merambat segera menyusut ke belakang. Dasar kakek tua, lupakan, aku tidak akan melawanmu hari ini. Ming Xiyin batuk beberapa kali sebelum berbalik untuk melarikan diri. Setelah melihat ini, tidak ada perubahan pada ekspresi Lu Zhou. Namun, dia merasa sangat terdiam di dalam hati. Keinginan muridnya Ming Xiyin untuk bertahan hidup jauh lebih kuat dari yang dia duga. Muridnya hanya berpikir untuk melarikan diri dengan hidupnya yang utuh sepanjang waktu dia lupa menghadapi dan mengalahkan musuh-musuhnya. Ming Xiyin terus berlari. Zhang Qiuqi berseru, jadi, ini semua yang ada untuk penjahat di paviliun langit jahat, suaranya bergema di seluruh area. Setelah mendengar ini, para murid di Green Jade Altar tertawa. Sepertinya penjahat dari Evil Sky Pavilion tidak menakutkan seperti yang mereka bayangkan. Untuk berpikir bahwa penjahat akan melarikan diri karena ketakutan. Zhang Qiuqi berbicara dengan suara yang dalam, dengan avatar 2 daun saya akan sangat malu jika saya membiarkan Anda dan avatar tanpa daun Anda melarikan diri. Petik 2. Wawasan ratusan kesengsaraan. Teknik hebat. Zhang Qiuqi melepaskan kekuatannya lagi. Dia bergerak dengan cepat. Dia sepertinya telah membuat ulang adegan itu dari sebelumnya saat dia muncul di sebelah Ming Xiyin lagi. Gelombang energi yang kuat menyebar keluar dengan avatar Zhang Qiuqi di tengah. Ledakan. Kali ini, Ming Xiyin tidak dapat mengaktifkan avatarnya pada waktunya untuk membela diri. Dia seperti perahu yang kesepian di tengah laut saat badai saat dia terbang. Tiba-tiba, dia membalik di udara sebelum dia mendarat di tanah. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan ki dan darahnya yang mendidih saat dia berkata dengan nada mengejek, "Ayo. Kamu tidak bisa membunuhku, kakekmu, dengan ini." Petik 2. Zhang Qiuqi berbicara dengan angkuh di udara, apa menurutmu kamu bisa memprovokasi saya untuk terus melepaskan teknik agung saya? Anda terlalu banyak berpikir. Kematianmu sudah dekat. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Senjata abu-abu muncul dan melayang di atas telapak tangannya. Itu berputar sejenak sebelum jatuh ke tangannya. Itu adalah pedang yang setengah abu-abu dan setengah merah tua. Murid-murid di altar giok hijau sangat bingung ketika mereka melihat ini. Pemotong kehidupan. Itu pemotong kehidupan Penatua Zhang. Petik 2. 3 tahun lalu, Penatua Zhang membawa senjata kelas surga ini kembali dari Rongbei. Jadi inilah mengapa Penatua Zhang sangat yakin bahwa dia melepaskan keterampilan utamanya 4 kali berturut-turut. Dia memiliki senjata tingkat surga bersamanya. Ming Xiyin adalah daging mati. Setiap kali pedang ini muncul, nyawa pasti akan diambil. Petik 2. Bis, bis, bis. Life Cutter mulai bergetar. Gelombang demi gelombang energi murni muncul dan menyelimuti pedang itu. Ming Xiyin, mati. Ming Xiyin tidak menyangka Zhang Qiuqi akan memiliki senjata kelas surga. Zhang Qiuqi bukanlah 4 ksatria kegelapan. Dia tahu kelemahan teknik jantung Blood. Selain itu, dia juga memiliki Life Cutter. Tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Zhang Qiuqi mengangkat Life Cutter-nya. Sebelum dia menebas pedang itu, sebuah suara terdengar dari jauh. Menangkap. Suara mendesing. Kait pemisah dan sarungnya berlayar di udara menuju Ming Xiyin. Tanda tanya. Bab 112, kamu tidak takut padaku. Perhatian semua orang terfokus pada objek yang melayang di udara sebelum mereka menoleh untuk melihat orang yang telah berbicara. Grandmaster, mengapa dia membantu penjahat itu? Lu Zhou yang telah berbicara berdiri di samping Bian. Dia terus membelai janggutnya dengan satu tangan sementara tangan lainnya di punggungnya. Murid dari Green Jade Altar yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Grandmaster, apa yang terjadi? Apakah Grandmaster berniat membunuh penjahat itu? Apakah senjatanya terlepas dari tangannya dan berakhir di tangan penjahat itu?
Petik 2. Pada saat ini, hook dan sarung pemisahan telah mencapai tempat sebelum Zhang Qiuqi. Perjuangan putus asa. Zhang Qiuqi telah mengangkat life cutter-nya. Dia memutuskan untuk menghadapi perkembangan terbaru ini setelah dia membunuh lawannya. Bam! Pedang Zhang Qiuqi mendarat di Separation Hook and Scabbard. Separation Hook dan Scabbard berputar dengan liar dari dampak senjata tingkat surga dan terus jatuh ke bawah. Zhang Qiuqi kaget saat melihat ini. Objek ini mampu menahan tebasan dari life cutter. Dia mengerutkan kening saat dia menatap tajam ke senjata aneh itu. Senjata yang dikirim oleh Zhang Qiuqi melanjutkan lintasannya menuju tangan Ming Shi Yin seolah sedang mencari pemiliknya. Ding! Separation Hook dan Scabbard telah berhasil mengakui tuannya. Nilai yang diaktifkan, kelas surga. Hadiah, 1000 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk. Jika Ming Shi Yin tidak memiliki Separation Hook, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Zhang Qiuqi yang memegang life cutter. Awalnya, ia bermaksud untuk meredam kepribadian Ming Shi Yin terlebih dahulu sebelum memberikan Separation Hook dan Scabbard. Bagaimanapun, Ming Shi Yin terlalu sembrono dan terlalu menonjol. Namun, ini sepertinya kesempatan yang bagus juga. Saat senjata itu mengenali tuannya, mata Ming Shi Yin berbinar-binar. Sebelum dia berterima kasih kepada tuannya, dia melompat ke udara dengan kecepatan kilat. Di saat berikutnya, dia menghunus hook pemisahan. Dia tampak seperti harimau yang memiliki sayap saat menyerang Zhang Qiuqi. Bang! 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 Gelombang energi yang jauh lebih agung dibandingkan sebelumnya melonjak keluar dari tubuh Ming Shi Yin. Kecepatan dan gerakannya paling cepat. Ketika dia memegang Separation Hook and Scabbard, itu tampak seperti kembang api di langit yang bersinar dengan cahaya. Sepertinya langit adalah taman bermainnya saat ini. Bang! 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 Ming Shi Yin memukul dengan hook menggunakan backhand-nya sementara ia menggunakan forehand-nya untuk menyerang dengan pedangnya. Dia terus beralih di antara dua mode serangan, dan semua pukulannya mendarat di pemotong kehidupan Zhang Qiuqi. Pada saat ini, suaranya bergema di langit. Zhang Qiuqi, kamu telah melepaskan teknik agungmu 4 kali berturut-turut. Jika bukan karena life cutter, Anda tidak akan memiliki kesempatan melawanku. Petik 2. Zhang Qiuqi menyadari saat ini. Yang disebut Grandmaster adalah master dari Evil Sky Pavilion. Wahyu memberikan tekanan yang sangat besar padanya. Kekuatannya terus berkurang sementara kekuatan Ming Shi Yin tumbuh. Tidak butuh waktu lama sebelum Ming Shi Yin berada di atas angin. Zhang Qiuqi, secara alami, tidak berniat membuang nyawanya. Hanya dalam sepersekian detik, dia memutuskan untuk mundur sampai dia berada di dalam formasi besar altar giok hijau. Dia dengan cepat mengangkat life cutter, berniat untuk meniru Ming Shi Yin. Namun, pada saat ini, Ming Shi Yin dengan sungguh-sungguh berkata, wawasan ratusan kesengsaraan. Avatar setinggi 20 kaki muncul, menyebabkan kecepatannya meningkat. Kait pemisahan dan sarung terus menghujani Zhang Qiuqi seperti badai. Sial, Zhang Qiuqi terus mundur. Bang! 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 Tabrakan antara dua senjata tingkat surga mengirimkan percikan api di udara. Namun, kepercayaan Ming Shi Yin dalam Separation Hook and Scabbard-nya jauh melebihi Zhang Qiuqi dalam life cutter. Ming Shi Yin tiba-tiba berkata, selamat tinggal. Zhang Qiuqi hampir tidak menyadari apa yang dikatakan Ming Shi Yin ketika tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh di sekitarnya, memotong jalan mundurnya. Wawasan ratusan kesengsaraan, kata Ming Shi Yin dengan dingin. Kali ini, avatarnya tidak lebih dari 20 kaki. Sekarang 30 kaki. Selain itu, sehelai daun bisa dilihat di Golden Lotus di bawah avatarnya. Apa? Kapan kamu menumbuhkan daun? Mata Zhang Qiuqi membelalak tak percaya. Ming Shi Yin menusuk dada Zhang Qiuqi dengan Separation Hook dan Scabbard. Sejak dia mendapatkan senjata tingkat surga, dia terus-menerus mendorong Zhang Qiuqi kembali. Dia tidak berhenti sedetik pun untuk beristirahat. Maaf, saya selalu punya daun. Petik 2. Pertempuran berakhir begitu saja. Primal Ki Zhang Qiuqi yang tersisa menjaga tubuhnya tetap di udara. Ming Shi Yin menegakkan punggungnya saat dia melayang di udara. Dia menyeka kait pemisah dengan lengan bajunya dan mengembalikannya ke sarungnya. Gedebuk. Zhang Qiuqi akhirnya jatuh ke tanah. Ding! Membunuh target ranah kesengsaraan dewa baru lahir. Hadiah, 1000 poin prestasi. Petik 2. Ding! Memulihkan senjata kelas surga, life cutter. Diperlukan pemurnian ulang sebelum digunakan. Petik 2. Ketika Lu Zhou mengangkat tangannya, life cutter menembak ke lengan bajunya hanya dalam sekejap mata. Ming Shi Yin buru-buru turun dan menghampiri Bian. Karena tanaman merambat menghalangi pandangan mereka, para murid dari murid altar giok hijau tidak menyadari apa yang telah terjadi.
Namun, mereka masih bisa melihat Bian yang sedang melayang tinggi di langit. Ketika pohon anggur akhirnya menghilang, mereka disambut oleh pemandangan Ming Shi Yin berlutut dan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih Tuan, aku senang aku tidak mengecewakanmu. Petik 2. Loyalitas plus 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya dengan tenang. Dia hanya melirik Ming Shi Yin dan mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak berharap Ming Shi Yin menyembunyikan kekuatannya. Sepertinya Ming Shi Yin telah menumbuhkan daun selama pertarungannya dengan salah satu dari 4 Dark Knight juga. Ming Shi Yin berdiri dan berkata kepada Yuaner kecil, adik junior kecil, apakah saya terlihat seperti kakak senior kedua ketika saya mengalahkan Zhang Qiuqi dengan satu serangan sebelumnya? Yuaner kecil memutar matanya ke arahnya dan berkata, bagaimana saya bisa tahu? Jika masih ada orang yang masih bingung, percakapan antara orang-orang tersebut memastikan identitas orang tua itu. Dia penjahat lama, Ji Tiandao. Mustahil. Grandmaster yang diperkenalkan Duan Xing kepada kita adalah Master Evil Sky Pavilion. Petik 2. Lari. Para murid dengan basis kultivasi yang lemah tidak berani berlama-lama. Hidup mereka lebih penting daripada menonton pertempuran. Hanya dalam sekejap mata, hanya satu murid dari Green Jade Altar yang tersisa di tempat kejadian. Yuaner kecil berbalik untuk melihat dan berkata, ada seseorang yang tidak takut padamu, Tuan. Petik 2. Lu Zhou memandang orang itu dan menemukan bahwa itu adalah Zhang Chu, sesepuh kelima dari Sekte Lurus. Dia bertanya dengan tenang, kamu tidak takut padaku? Zhang Chu tetap diam. Lu Zhou mengangguk sedikit dan memuji Zhang Chu. Saya pikir sekte benar hanya diisi dengan tikus pengecut. Petik 2. Tuan, saya belum merasa cukup. Dapatkah saya membunuh pria ini juga? Ming Shi Yin bertanya dengan penuh semangat. Aku berjanji itu tidak akan menyebabkan keributan yang terlalu besar. Dia akan mati lebih cepat dari Zhang Qiuqi. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia melirik Zhang Chu dan berkata, tidak perlu itu. Petik 2. Membunuh Zhang Chu tidak ada artinya. Dia hanya anak kecil. Kematiannya tidak akan menjadi konsekuensi bagi sekte benar. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya sambil berkata, aku suka orang yang punya nyali, aku akan mengampuni hidupmu. Kemudian, dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke paviliun langit jahat. Petik 2. Bian terbang menuju awan. Semoga perjalananmu aman, Tuan. Saya akan mencari kakak ketiga, kata Ming Shi Yin. Lu Zhou mengabaikannya. Dia naik ke langit di punggung Bian. Ming Shi Yin menembak ke dalam hutan dengan kecepatan kilat. Mengapa kakak senior butuh waktu lama untuk pergi ke toilet? Segera setelah itu, dia menghilang dari daerah tersebut. Setelah beberapa lama, Zhang Chu jatuh ke tanah. Aliran cairan panas mengalir di kakinya saat ini. Itu sangat menakutkan. Itu terlalu menakutkan. Penjahat tua itu berdiri di depanku. Zhang Chu hampir menangis. Di hutan yang sepi, seorang pria berjubah hijau keluar dengan diam-diam. Dia melihat ke arah di mana Bian terbang dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan, Anda sepertinya telah banyak berubah. Dia berjalan perlahan menuju Zhang Chu yang duduk lemas di tanah. Halo. Petik 2. Halo. Zhang Chu mengangguk dengan rasa takut yang tersisa. Menurutku bukan niat mereka untuk menakutimu. Petik 2. Bab 113, Semesta 5 Energi. Jagalah tunggul pohon dan tunggu Hua Wudao. 1. Ini tidak disengaja. Zhang Chu hampir menangis. Ini konyol. Kuil Vian mencoba menghancurkan sekte benar saya. Petik 2. Pendekar berjubah hijau berkata sambil tersenyum, saya tidak berpikir orang tua itu melakukan ini dengan sengaja. Petik 2. Betulkah? Ketika Zhang Chu menyadari posisinya yang memalukan, dia dengan cepat merapikan jubahnya dan bangkit berdiri. Mehem, pendekar berpakaian hijau itu mengangguk. Jika Anda tersinggung, saya akan meminta maaf atas namanya. Petik 2. Kerutan muncul di wajah Zhang Chu. Dia berkata dengan kesal, siapakah kamu untuk meminta maaf atas namanya? Kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Suara Zhang Chu baru saja memudar saat pedang di punggung pendekar berpakaian hijau itu bergetar. Itu terbang keluar dan kembali ke sarungnya hanya dalam sekejap mata. Bahkan bayangannya tidak terlihat, tetapi ibu jari Zhang Chu telah terputus dari tangannya. Itu terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak merasakan sakitnya. Namaku Yu Sangrong, kata pendekar berpakaian hijau dengan senyum ramah, tidak perlu takut. Saya tidak pernah membunuh tanpa alasan. Petik 2. Petik 2, petik 2. Aku minta maaf karena mengganggu keramahanmu. Pamitan. Yu Sangrong berbalik dan pergi. Dia menghilang ke dalam hutan hanya dalam sekejap mata. Zhang Chu mendesis kesakitan saat dia menekan tunggul tempat ibu jarinya dulu.
Pada saat yang sama, aliran cairan panas mengalir di kakinya lagi. 1,4 jam kemudian, di aula besar Evil Sky Pavilion. Ding Fanqiu menggigil saat dia berlutut di lantai. Dia terus melihat sekelilingnya. Aula besar itu tidak terlalu mengesankan, tapi bagaimanapun juga ini adalah pavilion langit jahat yang sebenarnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Duan Museng dan Ming Shiyin berdiri dengan hormat di samping. Lu Zhou memandang Ding Fanqiu. Meskipun pria ini telah menirunya, dia adalah kultivator ranah kesengsaraan Divinity 5 daun dari Yun Sekte. Jika Hua Wudao bertindak seperti yang telah diramalkan Duan Xing, ini berarti Hua Wudao akan segera berada di sini untuk menyelesaikan simpul di hatinya. Oleh karena itu, sebagai seseorang dari Sekte Yun, Ding Fanqiu masih dapat digunakan. Dia melambaikan tangannya. Kunci dia. Petik 2. Dimengerti. Duan Museng mengangkat Ding Fanqiu dan meninggalkan aula besar. Juga, jika kamu melihat Hua Wudao, katakan padanya untuk segera menemuiku. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Lu Zhou melirik kultivator wanita Derivat Moon Palace yang berdiri di samping. Dia mengelus jenggotnya dan bertanya, bagaimana kabar Ye Tianxin hari ini? Kultivator wanita segera berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Ketika Pan Zong melihat ini, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Master Pavilion, selain lemah, dia tampak baik-baik saja. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Dengan konstitusi Bais, penyakit ini bukan apa-apa. Sebelum kebenaran insiden desa naga ikan terungkap, dia tidak berencana melakukan apapun pada Ye Tianxin. Akhirnya, dia berkata singkat, saya lelah. Petik 2. Selamat beristirahat, Tuan. Petik 2. Lu Zhou bangkit dan pergi ke ruang tersembunyi. Dia tidak punya waktu untuk membaca tulisan surgawi selama 2 hari terakhir. Kondisi mentalnya sedikit lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Budidaya dasar, Laut Brahman 8 Meridian. Poin prestasi, 6212. Avatar, Mighty Four Quadrants. Sisa hidup, 5800 hari. Item, kartu serangan mematikan X1, kartu sempurna X2, kartu blok kritis X7 pasif kartu binding cage X4, Wizard, Bian. Senjata, tanpa nama, Amorous Hope pemilik, Ye Tianxin. Membutuhkan pemurnian ulang untuk digunakan pemotong kehidupan, pemilik, Zhang Qiuqi. Perlu pemurnian ulang untuk digunakan. Metode kultivasi, 3 gulungan tulisan surgawi. 6.000, saya masih kekurangan sekitar 1.000. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia belum bisa membeli avatar. Harganya terlalu mahal. Sepertinya saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak poin prestasi setelah ini. Petik 1. Karena dia belum menyelesaikan penyelidikan insiden desa naga ikan, dia, tentu saja, belum menerima hadiah tampannya. Undian. Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi untuk undian berhadiah. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan plus 1. Petik 2. Saya bertanya-tanya apakah saya masih akan ketinggalan jika saya memilih undian lagi. Lu Zhou dengan tegas menghabiskan poin pahala untuk undian lainnya. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi untuk undian berhadiah. Keberuntungan, 8. Avatar yang diperoleh, 5 Energies Universe. Petik 2. Betulkah? Avatar sebenarnya akan membuatnya kehilangan lebih dari 8.000 poin prestasi. Namun, entah bagaimana dia mendapatkannya untuk 50 poin prestasi. Namun, seperti logika, seandainya saja saya tahu, saya akan memilih toples ke-7, dia tahu dia tidak akan mendapatkan keberuntungan ini jika dia tidak mengalami kemunduran dari sebelumnya. Gunakan. Avatar for Mighty Quadrant segera digantikan oleh Avatar 5 Energies Universe. Ini adalah keadaan saat 5 energi seseorang kembali ke lautan dan Tianqi setelah menghubungkan Ren dan Du Meridian. Namun, Lu Zhou telah menghubungkan Meridian sejak lama. Oleh karena itu, ketika dia mendapatkan avatar alam semesta 5 energi, Primal Qi melonjak dan mengalir ke tubuhnya seperti air pasang yang datang. Rasanya sangat nyaman. Setelah itu, Lu Zhou menghabiskan beberapa waktu untuk terbiasa dengan avatar barunya. Dia merasa ada peningkatan besar dalam basis kultivasinya. Dia menghela nafas saat dia meregangkan anggota tubuhnya. Saya membutuhkan beberapa kartu pembalikan. Petik 2. Memang benar dia mendapat lebih banyak, terima kasih telah berpartisipasi, daripada item sebenarnya dari undian keberuntungannya di masa lalu. Namun, dia tahu bahwa dia mendapat untung secara umum. Undian.
Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi untuk undian berhadiah. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan plus 1. Petik 2. Dia melakukan 5 kali seri berturut-turut, dan hasilnya sama. Setelah mendapatkan avatar Five Energies Universe, Lu Zhou tidak terpengaruh oleh 5 kegagalan tersebut. Dia bisa meningkatkan poin keberuntungannya. Dia bisa menerima apa saja selama itu bukan barang yang tidak berguna. Lu Zhou tidak lagi mencoba undian berhadiah. Sebagai gantinya, dia membuka kolom item. Dia ingin melihat apakah ada kartu item yang baru tersedia. Apa ini? Di bagian bawah daftar, Lu Zhou melihat kotak ungu di mana dia diharapkan melihat kartu item. Ada catatan yang bertuliskan, kotak misterius. Kotak misterius. Harga, 2000 poin prestasi. Tersedia untuk 1 hari. Petik 2. Tawaran untuk waktu terbatas. Lu Zhou mengerutkan kening. Ini mengingatkannya pada permainan tertentu di bumi. Ini adalah taktik klasik pedagang yang tidak etis. Namun, apakah sistem ini tidak masuk akal? Perasaan Lu Zhou memberitahunya bahwa ada sesuatu yang berharga di dalam kotak misterius itu. Beli. Petik 2. Ada kilatan cahaya sebelum sebuah kotak muncul di tengah ruang tersembunyi. Kotak ungu itu adalah replika persis dari yang ditampilkan di dashboard sistem. Setelah mengamatinya beberapa lama, Lu Zhou menyadari tidak ada cara untuk membuka kotak ini. Itu benar-benar tersegel. Bam! Lu Zhou melambaikan tangannya dengan santai. Gelombang energi menghantam kotak itu. Tidak ada yang terjadi. Bam! 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 Lu Zhou terus melambai, meluncurkan rentetan serangan ke kotak misterius itu. Di luar ruang tersembunyi, Yuaner kecil dan Min Sgiyin mendengar keributan dari ruang tersembunyi. Jangan pergi. Guru tidak puas dengan acara di desa ikan naga. Dia berada di puncak kemarahannya sekarang. Ming Xiyin dengan cepat menghentikan Yuaner kecil yang hendak memasuki ruang tersembunyi. Oh, petik 2. Adik kecil, apakah kamu bebas? Mengapa? Berdebat denganku. Lihatlah hook dan sarung pemisahku. Guru memberikannya padaku. Adik kecil, kenapa kamu menangis? Ming Xiyin mengangkat tangannya dan separation hook dan scabbard muncul di udara sebelum perlahan jatuh ke tangannya. Sebelum Ming Xiyin dapat bertanya lebih jauh, dia mendengar suara Duan Museng berdering dari luar aula besar. Old Fort, saya mendengar kabar baik. Tuan telah memberi Anda senjata, bukan? Ayo sekarang, aku hampir tidak bisa menunggu. Sekarang Anda memiliki senjata yang hebat, saya yakin Anda akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Cepat, Duan Museng membawa tombak tuannya di tangan kirinya sambil menyeret Ming Xiyin keluar dari aula dengan tangan kanannya. Ming Xiyin tidak bisa berkata-kata. Yuaner kecil mengejek, melayanimu dengan tepat karena menggodaku. Bab 114, aku bukan orang yang sama lagi. Di dalam ruang tersembunyi, Lu Zhou terus membombardir kotak misterius itu dengan ledakan energinya. Kotak itu tetap tidak terpengaruh, bahkan tidak ada goresan pun yang terlihat di atasnya. Kotak yang tidak bisa dibuka, apa artinya ini? Saya menghabiskan 2000 poin prestasi untuk apa-apa. Lu Zhou membungkuk dan mengamati kotak itu dengan cermat. Selain lekukan pada kotak, tidak ada yang istimewa dari itu. Lu Zhou teringat senjatanya, tanpa nama. Apa yang akan terjadi pada kotak kokoh ini jika saya menggunakan tanpa nama di atasnya? Dia mengangkat tangan kanannya sedikit. Pedang yang sangat indah dan halus, tanpa nama, terwujud di tangannya. Dia melambai dengan santai. Bang! Tanpa nama bertabrakan dengan kotak misterius. Bunga api terbang kemana-mana. Reaksi pertama Lu Zhou adalah memeriksa tanpa nama. Tidak ada goresan di atasnya. Kemudian, dia melihat kotak itu. Sama seperti Anem, itu tidak tersentuh. Satu-satunya perubahan adalah goresan halus di permukaannya. Ketika Lu Zhou berkedip, bekas goresannya hilang. Seolah-olah itu telah mencair. Jelas bahwa Anem lebih unggul. Namun, bahan kotak ini sangat aneh. Itu mampu memulihkan dirinya sendiri. Tanpa nama bahkan bisa mematahkan senjata kelas bumi puncak milik Dark Knight. Ini berarti bahan kotak ini lebih keras dari bahan kelas surga. Lu Zhou berdiri. Dia memutuskan untuk menyerah mempelajari kotak itu. Karena sistem menjualnya kotak ini, pasti ada gunanya. Tidak ada artinya menjadi terlalu cemas tentang ini. Saat kapal mencapai ujung dermaga, kapal akan tegak sendiri. Dia yakin dia akhirnya akan menemukan jalan. Tulisan surgawi. Lu Zhou duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai memahami tulisan surgawi. Selama waktu ini, dia menemukan bahwa sangat mudah untuk membenamkan dirinya dalam memahami tulisan surgawi. Selain itu, dia memperhatikan bahwa dia tidak lagi harus memanggil gulungan itu. Begitu dia tenang,
kata-kata dari tulisan surgawi akan muncul di benaknya. Naskah dan simbol akan bergerak dan berulang jika perlu seolah-olah dia sedang menonton film. Sementara itu, di aula pertemuan di Green Jade Altar di Sekte Benar. Tetua kelima, Zhang Chu, menceritakan dengan sangat rinci semua yang telah terjadi pada Zhang Yuanshan, Master Sekte dari Sekte Lurus. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus saat menceritakan kejadian tersebut. Para tetua lainnya tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala ketika mereka mendengarkannya. Master Sekte, Ren Buping Kuilvian dengan sengaja membawamu pergi. Ini jelas merupakan plot untuk memancing harimau menjauh dari gunungnya. Ji Tiandao memanfaatkan kesempatan itu dan membunuh Penatua Zhang. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang dari Jalan Iblis tidak bisa dipercaya. Petik 2. Zhang Chu, apakah kamu yakin itu Ji Tiandao dan pedang iblis Yu Sangrong dari Paviliun Langit Jahat? Zhang Yuanshan bertanya dengan tangan bertumpu pada punggungnya. Saya sangat yakin, meskipun saya berbohong, ada banyak murid di altar giok hijau pada saat itu. Mereka semua bisa menjadi saksi untuk ini. Zhang Chu mengangkat tangannya. Lihat, jempolku dipotong oleh pedang iblis. Petik 2. Yang lainnya kaget. Bagaimana kamu bisa selamat dari pertarungan dengan pedang iblis? Aku, cukup. Zhang Yuanshan membentak. Aula pertemuan terdiam. Yang lain tidak berani berbicara, mereka hanya bisa melihat master sekte mereka. Zhang Yuanshan mengerutkan kening saat dia berkata dengan keras, ada banyak kekurangan dalam hal ini. Kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Kami akan mengesampingkan kematian Zhang Qiuqi untuk saat ini. Apakah Penatua Zhang mati sia-sia? Mengapa? Apakah kamu akan membalaskan dendamnya? Zhang Yuanshan membalas. Aula pertemuan kembali sunyi. Siapa yang berani memprovokasi Evil Sky Pavilion? Bahkan nasib pasukan khusus ibu kota surgawi, 4 ksatria kegelapan, tetap tidak diketahui sejak mereka memasuki Paviliun Langit Jahat. Zuo Shinchan dari Vian Temple, satu-satunya elit di dunia yang memasuki ranah kesengsaraan Divinity baru lahir melalui Vian Zhen meninggal di Evil Sky Pavilion. Siapa yang berani pergi ke sana sekarang? Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Mereka hanya bisa menunggu nyawa Ji Tiandao habis. Ketika hari itu tiba, Paviliun Langit Jahat akan runtuh. Kota Tangxi, puluhan mil jauhnya dari Gunung Golden Court. Seorang pria tua dan seorang pria parubaya sedang beristirahat di meja dengan sepoci teh. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan, apakah kita benar-benar akan pergi ke Paviliun Langit Jahat? Saya mendengar bahwa mereka semua adalah penjahat yang jahat dan gila. Jika sesuatu terjadi pada Anda. Orang tua itu menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Saya telah ragu-ragu berkali-kali selama 20 tahun terakhir. Terkadang, saya takut kadang-kadang, saya khawatir bahwa saya akan mempermalukan nama Sekte Yun. Namun, ada kalanya saya khawatir Ji Tiandao menjadi terlalu tua untuk bertarung. Pada saat itu, saya harus membawa simpul di hati saya ke liang kubur. Jika itu terjadi, bahkan jika saya mati, saya tidak akan bisa mati dengan damai. Petik 2. Tapi jalan mulia dan iblis tidak mentolerir satu sama lain. Petik 2. Jika bukan karena status saya sebagai sesepuh Yun Sekte, mengapa saya menunda masalah ini sampai hari ini? Kata orang tua itu. Ketika dia melihat lelaki parubaya itu tidak bisa berkata apa-apa lagi, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, kamu masih muda. Tidak perlu bagimu untuk memikirkan hal-hal rumit, saat kamu seusiaku, kamu akan memahami segalanya. Petik 2. Saya benar-benar tidak mengerti semua ini, dan saya rasa saya tidak ingin. Petik 2. Makhluk jahat, saya sudah mengambil keputusan. Jangan membicarakan ini lagi, kata lelaki tua itu sambil menurunkan cangkirnya di atas meja. Pria parubaya itu menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. 2 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Lu Zhou terus memahami tulisan surgawi di Paviliun Langit Jahat. Keadaan mental yang akrab dan nyaman dipulihkan. Dia membuka matanya perlahan dan melihat poin prestasi yang tersisa di dashboard sistem. Dia memiliki 3.862 poin tersisa. Mengandalkan misi untuk mendapatkan poin prestasi tampaknya terlalu lambat. Lu Zhou tiba-tiba teringat bahwa dia bisa mendapatkan poin pahala jika seseorang memujanya dengan saleh. Dia pikir sudah saatnya dia memberi murid-muridnya sesuatu untuk dikerjakan. Lu Zhou hendak bangun ketika dia mendengar suara Yuan kecil. Guru, seseorang di kaki gunung, meminta untuk bertemu dengan Anda. Petik 2. Siapa ini? Hua Wudao.
Petik 2. Lu Zhou sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Hua Wudao akan muncul begitu cepat. Jika dia ada di sini di Evil Sky Pavilion meskipun takut pada orang yang lebih kuat darinya, dia cukup berani. Petik 1. Berderak. Lu Zhou mendorong pintu ruang tersembunyi itu hingga terbuka dan muncul dengan tangan di punggung. Tuan, kau menjadi lebih muda lagi, kata Yuaner kecil sambil tersenyum. Lu Zhou menegurnya, jika kamu punya waktu untuk menyanjungku, kamu harus menghabiskan waktu berkultivasi. Anda harus mengikuti teladan kakak senior keempat Anda. Petik 2. Oh, baiklah. Yuaner kecil mengangguk dengan patuh. Duo ini memasuki aula besar Evil Sky Pavilion. Zhou Jifeng, Pan Zong, dan para pembudidaya wanita dari Istana Bulan Turunan hadir di aula besar. Duan Museng dan Ming Shiyin berdiri di samping. Pavilion Master, Hua Wudao akan segera datang, kata seorang kultivator wanita sambil membungkuk. Lu Zhou mengelus jenggotnya dengan tenang. Dia tiba-tiba teringat bahwa Zhao Yue masih di dalam gua refleksi. Dia bertanya, bagaimana pertobatan Zhao Yue datang? Ming Shiyin membungkuk dan berkata, suster muda kelima telah merenungkan tingkah laku masa lalunya setiap hari. Petik 2. Apakah mantra sihir memburuk? Lu Zhou lebih tertarik dengan ini. Tidak untuk sekarang. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Kekuatan sihir itu aneh. Untuk saat ini, sepertinya hanya menekan basis kultivasi Zhao Yue. Namun, elit dari istana mungkin telah menanam sesuatu yang lain. Awasi dia baik-baik. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Pada saat ini, seorang kultivator wanita memimpin seorang kultivator tua dan kultivator paruh baya di dalam aula besar, segera menarik perhatian semua orang. Pria tua yang terlihat berusia 70-an itu punya firasat kecil. Penampilannya sangat biasa. Pria yang berdiri di sampingnya hanya sedikit lebih muda darinya dan membawa pedang besar bersamanya. Pria parubaya itu jelas gugup. Dia terus melihat sekelilingnya begitu dia memasuki aula besar. Orang tua itu, sebaliknya, tidak gelisah. Ekspresinya serius saat dia bergerak dengan kecepatan yang tidak lambat ataupun terburu-buru. Apakah ini Hua Wudao yang melawan Patriark Evil Sky Pavilion bertahun-tahun yang lalu? Saat mereka berjalan ke tengah aula besar, lelaki tua itu tidak berlutut. Sebaliknya, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kita bertemu lagi. Petik 2. Murid lain mengerutkan kening ini. Lu Zhou memandang orang tua itu. Anda boleh duduk. Petik 2. Hua Wudao menerima tawarannya. Dia duduk dan berkata, seharusnya aku mengunjungimu lebih awal. Namun, saya diikat oleh hal-hal lain dan menunda kunjungan saya sampai hari ini. Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya. Dia tidak terburu-buru saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hua Wudao, kamu dari Sekte Yun. Jalan mulia dan jahat tidak pernah saling mentolerir sejak zaman kuno. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu karena datang ke pavilion langit jahat pada saat seperti ini? Petik 2. Hua Wudao menjawab dengan tenang, saya mungkin takut jika ini terjadi di masa lalu, namun, saya bukan orang yang sama lagi. Saya telah melalui hidup dan mati, jika saya takut, saya tidak akan berada di sini hari ini. Petik 2. Bab 115, tidak ada jalan berbeda di Gritian di masa lalu. Yuaner kecil berkata sambil tersenyum, kamu pemberani. Setelah dia selesai berbicara, dia mendengus pada pria parubaya di sebelah Hua Wudao, menyebabkan dia tersandung ketakutan. Ketika Hua Wudao melihat ini, dia memandang pria parubaya dari sudut matanya dan menegurnya, tidak berguna. Anda benar-benar telah mempermalukan saya. Petik 2. Pria parubaya itu memerah karena malu. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, aku memuji keberanianmu. Petik 2. Hua Wudao menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya telah terobsesi dengan kultivasi dalam mengejar Dao. Pertengkaran antara Vien dan Jalan Mulia tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Ming Shiyin berkata sambil tersenyum, itu bagus, tapi karena kamu adalah sesepuh dari Yun Sekte. Hua Wudao melambaikan tangannya dan berkata, sebelum saya pergi ke utara, saya telah mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai penatua. Petik 2. 1. Semua orang terkejut dengan ini. Manusia biasanya sangat mementingkan ketenaran dan kekuasaan. Sekte Yun adalah salah satu dari Sekte Yun, Tian, dan Luo yang kuat. Banyak yang menginginkan posisi seorang penatua, namun, lelaki tua ini mengaku telah melepaskannya. Ketika Hua Wudao berbicara, ekspresinya sungguh-sungguh. Umurku sudah lanjut, dan aku akan segera kembali menjadi debu. Saya datang ke Evil Sky Pavilion hari ini hanya untuk menyelesaikan simpul di hati saya. Petik 2. Simpul di hatimu. Little Yuaner bertanya sambil memainkan beberapa helai rambutnya.
Hua Wudao berkata perlahan, 20 tahun yang lalu, saya dikalahkan oleh Brother Ji. Sejak itu, basis kultivasi saya tidak meningkat. Hal ini membuat saya menjadi bahan tertawaan di Sekte Yun, Tian, dan Luo. Bahkan para kultivator biasa akan mengejek saya untuk ini. Hal ini menyebabkan simpul terbentuk di hati saya. Petik 2. Apa hubungannya simpul di hatimu dengan tuanku? Ming Xiyin bertanya setelah dia memutar matanya. Karena simpul itu terbentuk karena kakak Ji, wajar jika hanya kakak Ji yang bisa melepasnya. Selama 20 tahun terakhir, saya telah merenungkan beberapa keterampilan yang digunakan Brother Ji untuk mengalahkan saya, Hua Wudao berkata. Omong kosong, Ming Xiyin mengutuk. Siapa yang kau panggil tuanku kakak Ji? Selain itu, basis kultivasi Anda tidak meningkat dalam 20 tahun terakhir. Apakah Anda di sini untuk meminta pemukulan? Petik 2. Hua Wudao tercengang. Ini adalah Evil Sky Pavilion, tempat yang ditakuti oleh para pembudidaya. Pada saat ini, dia menghadapi penjahat terhebat yang pernah dikenal dunia. Memang, sedikit tidak pantas baginya untuk menyebut penjahat besar itu sebagai saudara Ji. Saya telah bersikap kasar, kata Hua Wudao tulus. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, muridku ini selalu kasar, tetapi dia telah mengungkapkan pikiranku. Petik 2. Ketika Ming Xiyin mendengar ini, dia bersukacita di dalam hati. Dia bahkan memasang ekspresi mengancam karena kata-kata tuannya. Hua Wudao tidak terpengaruh oleh sikap Ming Xiyin. Sebaliknya, dia berkata, saya datang ke Evil Sky Pavilion dengan satu tujuan dalam pikiran, untuk membatalkan simpul di hatiku. Saya bukan lawan Anda 20 tahun yang lalu, dan saya akui bahwa saya tidak akan cocok untuk Anda hari ini. Petik 2. Anda telah kalah, dan hanya itu saja, basis kultivasi Anda telah mandek sejak saat itu, dan Anda memiliki simpul di hati Anda. Apa hubungannya itu dengan saya? Apakah menurut Anda pavilion langit jahat penuh dengan Buddha yang pengasih? Lu Zhou bertanya dengan suara yang dalam saat dia mengelus jenggotnya. Hua Wudao tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata ini. Ming Xiyin berbicara lagi, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas keterampilan Anda yang kurang baik. Membenci Evil Sky Pavilion tidak akan mengubah apapun. Petik 2. Pada titik ini, pria parubaya yang tetap diam sejak awal menyela dengan sedikit pembangkangan, tuanku datang ke sini dengan ketulusan di dalam hatinya, namun, kamu telah mempermalukannya tanpa henti. Anda semua adalah pengganggu yang tidak tertahankan. Petik 2. Mengatakan kebenaran dianggap sebagai penindasan. Ming Xiyin berkata sambil terkekeh sambil memutar matanya. Kamu, hentikan. Hua Wudao menegur pria parubaya itu, aku benar-benar dipermalukan olehmu. Turun. Pria parubaya itu tidak mau, tetapi ketika Hua Wudao menegurnya, dia mundur ke belakang dengan patuh dan tetap diam. Hua Wudao menangkupkan tinjunya dan berkata, muridku yang keras kepala telah berperilaku kasar. Mohon maafkan dia. Petik 2. Cukup dengan obrolan yang tidak berarti ini. Langsung ke intinya, Ming Xiyin mendesak. Hua Wudao berbicara, saya akan mengulanginya. Saya hanya punya satu tujuan untuk datang ke Evil Sky Pavilion hari ini, itu untuk membatalkan simpul di hatiku. 3 gerakan. Hanya 3 gerakan yang saya minta. Petik 2. Lu Zhou tersadar. Dia mengangguk dan mengelus janggutnya sebelum berkata, 3 keterampilan yang saya gunakan 20 tahun lalu. Sejujurnya, bahkan jika dia tidak kehilangan bagian dari ingatannya ini, dia tetap tidak akan mengingatnya. Dia telah mengalahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dia telah memberi Hua Wudao pertimbangan yang cukup bahkan untuk mengingat namanya. Tidak mungkin dia bisa mengingat keterampilan yang dia gunakan selama pertempuran mereka 20 tahun lalu. Saat itu, saya memiliki pertahanan dan energi pelindung terbesar di masyarakat Taois, namun, saya tidak dapat bertahan dari serangan Anda. Selama 2 dekade ini, saya telah mempelajari masalah ini dengan cermat sambil menahan dan meningkatkan diri saya secara konstan. Kakak Ji, Anda dapat menggunakan keterampilan apapun yang Anda suka. Aku hanya akan bertahan dan tidak menyerang. Jika saya bisa menahan mereka, simpul di hati saya akan terselesaikan. Jika saya tidak bisa, saya secara pribadi akan melumpuhkan basis kultivasi saya dan menjalani hari-hari saya dalam pengasingan. Hua Wudao berkata dengan berani. Mendengar ini, Ming Xiyin mulai tertawa terbahak-bahak. Ketika dia berhenti tertawa, dia berkata, sungguh pria yang tidak tahu malu. Kamu baru mempelajari teknik kulit penyu selama 20 tahun, dan kamu berani datang ke sini untuk meminta tuanku memukulmu. Anda bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa hati di simpul Anda akan hancur jika Anda berhasil menahan serangan. Sejujurnya, kau pria paling tak tahu malu yang pernah kutemui. Petik 2.
Petik 2, petik 2. Pria parubaya sangat marah dengan ini. Dia akan berbicara lagi ketika Hua Wudao menghentikannya. Tidak dapat disangkal bahwa Ming Shiyin ada benarnya. Hua Wudao tahu bahwa caranya melakukan sesuatu sama sekali tidak masuk akal. Tidak ada orang yang mempelajari metode kultivasi pertahanan selama 20 tahun, muncul di hadapan lawan mereka, dan meminta untuk dipukul. Hua Wudao, kamu memang tidak tahu malu, kenapa kamu tidak memberiku 10 tahun, dan aku akan mempelajari teknik pertahananmu. Jika saya tidak bisa menusuk Anda sampai mati 10 tahun kemudian, saya akan hidup dengan nama saya diucapkan terbalik, kata Duan Mu Seng sambil mengacungkan tombak tuannya. Tombak tuan berdengung dan bergetar di bawah gelombang primal Qi. Itu memamerkan kekuatannya sebagai senjata kelas surga. Hua Wudao mengerutkan kening. Dia merasakan tenggorokannya tercekat saat mendengar ini. Duan Mu Seng terus berkata, Anda telah belajar selama 20 tahun, dan saya hanya meminta selama 10 tahun. Tidak, 5 sudah cukup. Petik 2. Petik 2, petik 2. Pria parubaya itu berkata kepada Hua Wudao, Tuan, ayo kita pergi, kamu tidak perlu melakukan ini. Sudah kubilang Evil Sky Pavilion tidak akan menganggapmu serius. Petik 2. Diam. Hua Wudao memelototi muridnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berlutut. Dia menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, aku tidak meminta apa-apa lagi, aku tahu aku bukan tandinganmu. Namun, jika simpul di hatiku ini tetap tidak terselesaikan, aku akan hidup dengan penyesalan selama sisa hidupku. Tolong bantu aku membatalkan simpul ini, Kakak Ji. Suaranya cerah, bergema, dan kuat. Yang lain sedikit terkejut dengan ini. Ada yang datang mengejek, mereka yang mengepung gunung ini, dan mereka yang mencoba melakukan serangan diam-diam. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang datang ke sini, berlutut, dan meminta untuk dipukuli. Ini memang pemandangan yang sangat aneh. Keheningan menyelimuti aula besar Evil Sky Pavilion. Bagaimanapun, itu adalah pemandangan langka bagi seorang tetua yang agung dari Sekte Yun untuk berlutut. Siapa yang mengira akan terjadi seperti ini? Tolong berikan saya keinginan ini, Master Pavilion. Hua Wudao berkata dengan keras. Dia tidak akan. Sekarang, pergilah. Yuaner kecil melompat turun dari tangga. Saat ini, Lu Zhou berbicara, Hua Wudao, apakah kamu benar-benar ingin membatalkan simpul di hatimu? Tentu saja, itu keinginan hidupku. Saya berharap Anda tidak akan menahan kekuatan Anda, Master Pavilion, Hua Wudao berkata dengan sungguh-sungguh. Jalan mulia dan iblis tidak mentolerir satu sama lain, namun, Anda memohon kepada saya. Apa kau tidak takut orang akan mengejekmu karena ini? Lu Zhou bertanya dengan acuh tak acuh. Di masa lalu, tidak ada perbedaan antara jalan mulia dan iblis di Yan Agung. Jalan yang berbeda hanya terbentuk karena ada orang yang bermaksud mengucilkan orang lain berdasarkan ideologi mereka, Hua Wudao menjawab dengan tenang. Lu Zhou mengangguk ringan. Dia mengelus janggutnya dan berkata, kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Petik 2. Ketika Hua Wudao mendengar ini, dia sangat gembira. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Petik 2. Tapi, Lu Zhou tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, ada sesuatu yang harus saya jelaskan sebelumnya kepada Anda. Petik 2. 1.